Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah ruah tercurah indah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga Allah istiqomahkan dan diberikan syafaat di akhir nanti, amin. Sahabat salimah semua, saat perintah puasa diturunkan oleh Allah kepada Rasul, hal pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat dan berkelanjutan pada kita saat ini adalah tentang keutamaan Ramadan untuk menuntaskan hoax yang saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi. Nah, kata Nabi, puasa kita ini spesial karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terdapat kata siam, ada saum, ada siam. Dalam Al-Quran, kata siam itu disebutkan 9 kali, sedangkan saum itu hanya 1 kali dalam surat ke-19 ayat 26. Kalau saum itu masih bersifat umum, yang artinya imsak, menahan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maryam ayat 31 sampai 33 di mana Allah memerintahkan Siti Maryam itu untuk memakan buah kurma pada saat melahirkan Nabi Isa. Kata Allah, goyangkan pohon kurmanya, maka jatuh buahnya, dimakan buahnya. Siti Maryam kehausan, kata Allah, minum air dari pelepah pohon kurma. Tapi ada saum yang Siti Maryam lakukan, apa? Yaitu tidak berbicara. Artinya bahwa saum itu hanya sebatas menahan yang sifatnya sementara, tapi masih bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Sedangkan siam itu berbeda. Siam itu spesial, ada aturannya, ada keistimewaannya, dan tidak sembarangan orang bisa melaksanakannya. Kata Nabi, asyamu junnatun. Jadi siam itu junnatun. Kata Nabi, kalau benar puasa ini kita laksanakan dengan baik, kita tuntaskan, maka akan melahirkan satu amalan yang tidak atau tidak ditemukan pada ibadah yang lain, yaitu junnah. Nah, junnah itu artinya perisai. Ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Kalau semuanya itu hurufnya sama ya, terdiri dari jim, nun, dan ta marbutoh. Dalam bahasa Arab, setiap kata yang diawali dengan huruf jim dan nun itu artinya tersembunyi atau tidak terlihat. Kayak seperti janin. Kenapa dikatakan janin? Karena dia tersembunyi, tidak terlihat bentuknya, hanya terlihat di dalam perut ibunya. Ketika sudah dilahirkan ke alam dunia menjadi bayi, terlihat, dampak jadi basor kayak gitu ya. Nah, jin, kenapa jin dikatakan jin? Karena jin tidak terlihat bentuknya, seperti itu. Begitu dengan junnah. Junnah ini perisai yang langsung membentengi diri kita, tapi tak terlihat bentuk perisainya, seperti itu ya. Nah, junnah ini akan membentengi diri kita, gitu ya, perisai gitu ya, dari jin, tapi tidak nampak, tidak terlihat. Karena itu kenapa ujung puasa dikatakan la'allakum tattaqun, kayak gitu ya. Tattaqun itu artinya takwa. Takwa itu berasal dari kata wikoyah. Wikoyah itu perisai gitu ya, tapi perisainya tidak nampak. Nah, kata Rasul, jika orang terbiasa melaksanakan puasa ini dengan benar gitu, dengan sungguh-sungguh, maka akan muncul atau yang akan terjadi
itu dalam dirinya itu akan nampak yang pertama, dia akan mendapatkan perisai dari Allah, membentengi diri dari setan gitu ya. Jadi kalau puasanya benar, maka dia akan terhindar dari godaan setan. Setan itu kan provokator, dia itu mendorong manusia untuk melakukan kesalahan gitu ya. Lawannya malaikat, dia mendorong manusia, dia tidak tahu kesalahan, dia taunya kebaikan. Nah, jika kita melaksanakan puasa ini dengan benar, maka kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, baik itu maksiat mata kita, maksiat mulut kita, maksiat anggota tubuh yang lain. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya selain bulan Ramadan. Selain menahan kemaksiatan dari anggota tubuh, dia juga akan menahan kemaksiatan dari pikirannya, dari akal pikirannya, tidak akan berpikir negatif, seuzon, kemudian dari hatinya kayak gitu ya. Jadi ketika seorang melaksanakan puasa dengan benar, maka dia akan terbentuk perisai, yang dimana perisai itu melindungi diri kita sebagai manusia itu dari gangguan setan atau jin, untuk menjaga hati, pikiran, dan anggota badan kita dari kemaksiatan gitu ya. Hebatnya Ramadan ini, ketika bulan Ramadannya banyak orang atau Ramadan ini itu mendorong orang-orang melakukan banyak kebaikan dan menekan orang-orang melakukan kesalahan. Contohnya orang yang tidak memakai kerudung itu mereka bisa menutup auratnya dengan sempurna itu ketika bulan Ramadan gitu. Tapi ketika bulan-bulan yang lain mereka tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Kemudian ketika bulan Ramadan mereka berbondong-bondong semangat untuk menyantuni anak yatim, berinfak, beritikaf gitu ya. Itu keistimewaan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadannya saja, tapi ketika kita benar-benar melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik gitu ya, maka perisai itu akan terbentuk di bulan-bulan selanjutnya. Dan hanya di bulan Ramadan yang siangnya ataupun malamnya itu melahirkan ampunan dari Allah. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 251, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa yang mampu menghidupkan Ramadan di malam harinya dengan mengharapkan ampunan dari Allah dan berdasarkan keimanan dia terhadap Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, begitulah keistimewaan Ramadan. Dengan keistimewaan Ramadan tersebut, Allah menurunkan perisai sehingga manusia bisa menjaga hati, lisan, dan pikirannya. Untuk berpikir negatif mereka tidak berani karena ini bulan Ramadan. Untuk mengatakan kata-kata yang buruk mereka tidak berani gitu. Bahkan banyak orang yang ketika di bulan-bulan biasanya tilawahnya biasa saja, ketika Ramadan mereka mentargetkan satu hari 1 juz atau 3 juz kayak gitu ya. Kemudian menjaga hatinya berzikir kepada Allah kayak gitu ya, mendatangi majlis-majlis taklim supaya Ramadannya itu berkah gitu ya. Betapa istimewa bulan Ramadan yang mendorong manusia untuk berbuat soleh dan menekan manusia untuk berbuat salah. Dan ketika Ramadannya benar, ketika amalan Ramadan itu dilakukan dengan benar, maka akan menimbulkan junnah, yaitu perisai dalam diri yang menjaga kita dari godaan setan di bulan-bulan berikutnya, yang sifatnya tidak terlihat oleh kasat mata, tapi akan terlihat dari amal yaumiyahnya dia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Unzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, ku mohon usah